Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 4 orang ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penculikan dan penjualan bocah 4 tahun di Makassar. RS Bayangkara enggan memberikan informasi hasil otopsi Prada Hairul yang diduga tewas dianiaya seniornya. Kita intip pembuatan kue merah, makanan khas suku Kajang yang disajikan saat acara besar. Keluarga almarhum Prada Hairul Muhammad Nail, prajurit yang diduga tewas dianiaya seniornya, meminta pihak Rumah Sakit Bayangkara Makassar menjelaskan hasil otopsi. Namun pihak rumah sakit menolak memberikan informasi tersebut dengan alasan hasil otopsi tidak dapat dibuka untuk umum. Harap-harap cemas terpancar dari wajah keluarga almarhum Prada Hairul saat menunggu di Rumah Sakit Bayangkara Makassar pada Senin sore. Kedatangan mereka untuk mengetahui hasil autopsi jenazah Prada Hairul. Pertemuan antara keluarga dan pihak rumah sakit berlangsung selama 1 jam. Namun, pertemuan tertutup itu membuat warga almarhum kecewa lantaran mereka tidak mendapatkan penjelasan sedikit pun terkait hasil autopsi. Menurut tadi yang disampaikan bahwasanya sudah ada surat atau keterangan yang sudah masuk di POM atau di penyidik, dan kami tinggal menunggu hasil dari penyidik nantinya. Ada estimasi yang diberikan? Jadi estimasi belum jelas juga Pak, tapi kami melakukan ini supaya kami ini lebih kuat untuk menepis jatuhnya hukuman adik kami di kamar mandi, bahwa memang dugaan pembunuhan ini betul-betul bukan lagi dugaan lagi Pak. Menurut pihak Rumah Sakit Bayangkara Makassar, hasil autopsi sudah diserahkan kepada penyidik polisi militer Kodam 14 Hasanuddin. Pihak rumah sakit menegaskan mereka tidak memiliki wewenang untuk mempublikasikan hasil autopsi Prada Hairul sesuai dengan peraturan undang-undang. Bahwa hasil otopsi itu tidak bisa kami menyerahkan ke penyidik POM. Bukan kami yang tidak mau memberikan penjelasan, ya tidak. Cuma memang secara undang-undang hasil hasil visumnya itu, hasil otopsinya itu kami serahkan ke POM. Pihak keluarga akan terus memperjuangkan penyebab kematian Prada Hairul, termasuk dengan meminta dukungan dari DPRD Sulawesi Selatan untuk mengawasi proses penyidikan. Keluarga berharap proses penyidikan dan proses hukum dilakukan dengan transparan agar penyebab kematian Prada Hairul terungkap. Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar. Dalam pengaruh minuman keras, pria di Makassar mengamuk dan mengancam warga dengan senjata tajam. Aparat polisi yang mengepung akhirnya berhasil melumpuhkan dan menyita sebilah parang dan badik. Borgol. Aparat Polres Taman Rea membekuk pria pembawa senjata tajam Minggu malam. Ia dibekuk karena mengancam warga dengan parang di Jalan Perintis Kemerdekaan, Makassar, Sulawesi Selatan. Saat diperiksa, pria berusia 28 tahun itu dalam pengaruh minuman beralkohol. Dia ini apa tuh? Ini. Kau minum di mana tadi? Ia lantas digiring polisi ke kamar indekosnya untuk mencari senjata tajam lainnya dan bekas minuman beralkohol. Selama ini penghuni indekos resah karena kerap diancam. Puncaknya ia mengamuk dan merusak saat ditagih uang listrik. Masalahnya gara-gara uang lampu, dilapor sama istri saya. Tapi dia tidak senang. Dia berani mabuk ini. Sering, anak sini diancam-ancam nih kalau sudah mabuk. Dia ditagih uang lampu listrik. Ya, dia keberatan. Pemuda berinisial ARD sudah diamankan dan diperiksa intensif tim penyidik Polsek Taman Rea. Setelah
diamankan, didapatkan informasi bahwa yang bersangkutan itu baru saja mengkonsumsi minuman keras jenis balok dalam keadaan mabuk, kemudian mengganggu dan menyerang warga di sekitar lokasi seperti itu. Untuk sementara kita menunggu apakah tindakan yang bersangkutan itu ada pihak-pihak yang dirugikan yang ingin melaporkan yang bersangkutan. Kalau seumpama tidak ada, maka kita lakukan pembinaan. Setelah yang bersangkutan sehat, nanti akan dikembalikan dan dijemput oleh pihak-pihak yang bisa dihubungi atau keluarga dari pihak yang bersangkutan. Sementara itu, dari hasil penggeledahan, polisi menyita sebilah parang dan sebilah badik. Raisa Habu melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Apa jadinya jika superhero tak lagi membasmi kejahatan? Di Parepare, tugas Power Ranger tidak melawan musuh, tetapi mengantar paket makan bergizi gratis untuk siswa sekolah dasar. Loh, Power Ranger kok bawa makanan? Bukannya membasmi kejahatan ya? Oh, ternyata pahlawan super yang satu ini merupakan petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang mengantarkan paket MBG untuk siswa Sekolah Dasar Negeri 78 Parepare. Sama-sama pahlawan super sih, tapi yang ini tujuannya bukan melawan musuh, tetapi berkontribusi memberikan makanan bergizi agar gizi calon penerus bangsa terpenuhi. Petugas ini bernama Andi Mustamar. Ide memakai kostum pahlawan super tercetus saat dirinya melihat konten di media sosial. Agar tidak membosankan, kostum pahlawan super ini digunakan 1 bulan sekali. Melihat dari TikTok yang ada di daerah Jawa, kami mengikuti bagaimana untuk memberikan kebahagiaan buat anak-anak. Responnya anak-anak sangat bagus. Malah anak-anak selalu tiap hari meminta Power Ranger setiap hari. Setiap hari petugas SPPG mengantar 3.500 paket MBG ke berbagai sekolah. Ide memakai kostum pahlawan super semata-mata dilakukan untuk membahagiakan para pelajar, khususnya siswa sekolah dasar. Suardi Gatang melaporkan dari Parepare. Kita beralih ke informasi kuliner. Desa Tanah Toa Bulukumba punya makanan khas yang selalu disajikan di setiap acara besar. Namanya kue merah. Seperti apa bentuk dan rasanya, berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Selamat datang di Desa Tanah Toa. Tepatnya di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Banyak ragam keunikan di sini. Bentuk bangunan hunian yang khas dan pakaian yang berwarna hitam masih jadi budidaya yang dipertahankan oleh suku Kajang. Tak hanya itu, tentunya makanan khas masih dinikmati warga tanpa bosan. Warga di suku Kajang ini punya kue yang khas yang biasanya dibuat rame-rame jelang ada acara besar atau acara adat. Namanya kue merah. Kita cari tahu yuk gimana sih bentuk kue merah dan gimana cara proses buatnya ya. Di salah satu rumah warga ini, sejumlah perempuan telah berkumpul dan hari ini mereka akan membuat kue merah. Biasanya beberapa hari sebelum acara besar, warga berkumpul untuk mempersiapkan makanan dan tentunya salah satunya kue merah ini. Proses pembuatan dimulai dengan menghaluskan gula aren. Dari bentuk gula aren yang besar, diiris tipis-tipis dengan pisau. Setelah itu, gula dicampur dengan tepung beras. Di tahap ini perlu kekuatan tangan dan kesabaran untuk menyatukan adonan. Sementara itu, di atas kompor kayu yang menyala telah siap wajan berisikan minyak panas. Jika adonan sudah siap, saatnya kita masukkan ke penggorengan. Nah, jika kue merah sudah dirasa cukup matang, kemudian diangkat dari penggorengan dan ditaburi wijen. Nah, mumpung ada yang baru matang nih, saya coba ya Bu ya, baru matang ya. Rasa gula merahnya terasa banget.
ada kenyal-kenyalnya dikit, tapi pinggirannya renyah banget, enak. Kue merah ini begitu nikmat jika dicoba dalam keadaan masih hangat atau baru diangkat dari wajan. Meski terbuat dari tepung beras, setelah matang rasa tepung berasnya dikalahkan dominasi gula aren. Belum lagi jika dalam sekali gigitan juga ikut biji wijen, rasanya jadi lebih nikmat. Warga suku Kajang sekitar percaya dengan memasak beramai-ramai selain meringankan pekerjaan tuan rumah, juga sebagai ajang untuk saling memperpanjang tali silaturahmi. Apalagi keluarga datang dari luar daerah dan jarang bertemu. Nah, kue merah ini memang biasanya ada ketika acara keluarga beramai-ramai ataupun juga ada acara adat. Nah, tapi karena hari ini belum ada acara adatnya nih, kita makan rame-rame aja bareng-barengan ya Bu ya. Afrin Mariana, Sony Harun melaporkan dari Bulukumba, Sulawesi Selatan. Ya, informasi tadi sekaligus mengakhiri berita Makassar hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Rizka Dior berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.